Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadna bi asrarihi. Amin. Perkenalkan, nama saya Daifi Asror, kelas B Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menganalisis untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Jadi saya akan menganalisis tentang pelanggaran hak cipta tentang membajak dan memperbanyak buku lalu dijual secara murah kepada orang lain. Jadi pelanggaran buku bajakan ini menurut pandangan saya pribadi merupakan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum, yang hal ini merugikan banyak pihak. Dan yang lebih dirugikan itu adalah penulis juga penerbit, dan yang telah bekerja keras menciptakan dan menerbitkan karya tersebut. Meskipun sebagian orang menganggap membeli atau mengunduh bajakan secara murah untuk mengakses ilmu, tindakan ini sebenarnya menghancurkan ekosistem literasi yang sehat. Jadi jika hal tersebut terus berlangsung, bisa seorang penulis atau penerbit kehilangan motivasi untuk menulis dan menerbitkan lagi. Jadi dan penerbit tersebut enggan untuk mendanai proyek atau buku terbitan tersebut dalam jangka panjang, yang hal ini merugikan kita semua sebagai seorang pembaca. Jadi selain itu, tindakan ini juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan apresiasi terhadap karya intelektual di sebuah masyarakat. Sebagai individu yang menghargai hak orang lain, saya sendiri percaya bahwa kita harus mendukung akses terhadap buku, baik melalui pembelian resmi, peminjaman di perpustakaan, atau platform digital yang sah. Jadi sebuah pelanggaran terhadap hak cipta buku tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang merupakan bagian dari sistem hukum kekayaan intelektual atau HKI di Indonesia. Dalam pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa hak eksklusif untuk memperbanyak dan menyebarkan karya yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Dan pasal 113 juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran, yang yakni bagi orang yang diketahui membajak atau memperbanyak bisa dipenjara paling lama 10 tahun atau denda hingga 4 miliar rupiah, tergantung pada jenis pelanggarannya. Dan meskipun ada undang-undang dan citra dari masyarakat tersebut mengenai keaslian buku dan buku bajakan tersebut, hasil karya tersebut yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab, maka sebuah pencipta atau penerbit itu kehilangan hak ekonominya dan juga pengakuan hak atas karyanya, karena buku tersebut sudah tersebar sangat luas. Karena untuk menulis atau menerbitkan buku ini bukanlah proses yang mudah. Jadi banyak yang dikorbankan dari segi waktu, riset, pengalaman, dan dedikasi tinggi. Ketika sebuah karya tersebut dibajak atau dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka seorang pencipta maupun penerbit akan sangat dirugikan, karena hasil jerih payahnya yang selama ini telah dilakukan direnggut oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kesadaran hukum yang rendah mengakibatkan sebanyak orang menganggap pembajakan buku tersebut sebagai hal yang lumrah, padahal secara hukum itu adalah sebuah tindak pidana. Selain itu,
Rendahnya apresiasi terhadap karya intelektual ini membuat masyarakat cenderung tidak menghormati nilai dan orisinilitas suatu karya. Jadi, marilah kita mendukung akses legal terhadap buku yang asli. Dan dengan begitu, kita secara tidak langsung mendukung atau ikut menciptakan ekosistem literasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan membeli buku secara resmi dan memanfaatkan perpustakaan atau menggunakan platform digital yang sah. Kita dalam berkontribusi dalam mendukung seorang penulis atau penerbit agar terus bisa berkarya dan menyediakan bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyahum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.